mental kita itu belum siap hidup dan membangun negara modern. Jadi masih warisan lama yang feudalistik, yang memuja tokoh. Dan tokoh juga senang dipuja-puja. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Disinilah yang agak unik dari Jokowi. Dia sudah tidak presiden, tapi mungkin saking cintanya pada Indonesia, banyak ide-ide yang belum tersampaikan selama 10 maka tahun. kemudian dititipkan lewat anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, tapi sebelum saya perkenalkan, ada beberapa hal peristiwa yang terjadi di negeri ini selama 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, dan juga tentu peristiwa 10 tahun sebelumnya di era pemerintahan Joko Widodo. Banyak tekanan ekonomi, permasalahan sosial politik, korupsi, dan lain-lain, termasuk yang terbaru soal ijazah yang tidak pernah selesai. Namun yang juga tidak kalah penting adalah tekanan terhadap media massa, ya. Kebebasan pers. Terhadap media yang mengalami problem dalam berbagai macam hal. Terutama dengan kehadiran media sosial yang begitu masif dan aturan yang kosong. Sehingga situasinya sudah sedemikian berat buat media. Karena itu kita hadirkan tamu spesial. Sangat spesial. Tolong Mbak Aya diperkenalkan tamu kita. Tamu kita sangat spesial yang selalu memonitor media massa, ya, apalagi pers, ya. Ketua Dewan Pers pastinya Prof. Komarudin Hidayat. Prof, apa kabar? Terima kasih sudah. Terima kasih. Bergabung di Bikin Terang. Satu kehormatan diundang ke sini. Ready untuk bikin terang, Prof? Ini kalau Prof nggak terang kita pulang nih. Dijamin terang. Dijamin terang. Karena Prof ini bukan cuma ketua Dewan Pers, tapi juga dosen, budayawan, sastrawan, lengkap lah semuanya. Sehingga layak kalau dia akan memberikan keterangan atau pencerahan buat bangsa kita. Wah, membuka perspektif-perspektif baru juga ya. Buat netizen kita nih biar terang. Janganlah, emang gelap sama ini? Enggak. Oh, enggak. Prof, tiba-tiba Prof jadi ketua Dewan Pers. Mungkin sesuatu yang nggak tahu pernah dibayangkan sebelumnya atau tidak. Prof harus berada di posisi ketua Dewan Pers. Kalau cerita perjalanan hidup saya ini berbagai jabatan yang merasa dudukin. Saya itu dilamar. Saya jadi rektor 2 university. Pernah juga saya jadi ketua Panwaslu, pernah jadi wartawan dulu, sehingga pers itu tidak asing bagi saya. Dan ketika saya diminta teman-teman mewakili masyarakat, saya iyakan aja. Jadi di situ ada 3 kan, wakil komunitas wartawan, perusahaan pers, dan masyarakat. Kebetulan saya wakil masyarakat kan. Bagi saya setiap pekerjaan itu merupakan laboratorium untuk belajar yang baru. Jadi sekarang ini saya mengamati, saya baca buku, bagaimana peran informasi dalam mempengaruhi emosi, perilaku, dan pikiran masyarakat. Tapi selain sangat relevan dengan kehidupan Prof dan juga background Prof menerima lamaran ini, mungkin ada nggak karena adanya kegelisahan dari Prof secara pribadi terhadap dunia informasi di Indonesia? Justru kebalikan. Kebalikan ya? Saya itu sudah balik kanan, tidak begitu memperhatikan masalah sosial politik, panggung politik yang bagi saya sudah agak melelahkan. Saya ingin dunia riset, pendidikan, nulis buku. Ditarik teman-teman ke situ lagi, sehingga saya harus melihat mata, membuka mata itu pada kehidupan sosial politik, karena pers itu dekat sekali dengan panggung belakang politik dan panggung depan. Jadi panggung depan, panggung belakang, dan ruang tengah politik. Depan, belakang, tengah kena. Yang tidak perlu saya cari, itu datang sendiri info-info itu. Sehingga saya juga harus belajar
menfilter, menseleksi. Karena informasi itu banyak sekali. Dan kalau saya tidak bisa menyeleksi, saya tidak rela otak saya, hati saya itu hanya menampung penghuni diisi bagasi yang sampah isinya. Ibarat gelas ini ya, ini hanya air jernih yang boleh masuk ke sini. Yang kotor nggak boleh. Lebih-lebih hati dan pikiran. Saya nggak mau menampung garbage collector dari hal-hal yang tidak bagus itu. Nah, Prof, bicara tentang gelas yang isinya sampah. Sementara di ruang digital kita, itu sampah tuh berkeliaran di mana-mana. Dan itu ada di depan mata kita. Dan di depan mata generasi muda dan anak-anak kita. Gimana Prof melihat perkembangan dunia digital, media sosial yang begitu beragam isinya, apa aja ada di situ? Bayangkan ya, begitu orang bangun tidur, yang dicari bukan makan dan minum loh. Handphone. Cari informasi kan? Benar. Jadi makan, minum itu mungkin 3 kali. Tapi selebihnya itu kan informasi yang dikonsumsi. Informasi itu layaknya udara yang kita hirup untuk bernafas. Setiap saat orang menghirup udara, setiap saat orang mengkonsumsi informasi. Bayangkan kalau udara itu penuh polusi, makanan itu penuh racun, informasi tidak sehat, sakit rakyat. Dan ini sudah terjadi. Jadi banyak rakyat yang sakit, addicted, pikirannya, emosinya tidak sehat. Karena informasi yang dikonsum itu tidak sehat. Termasuk memaki-maki di media sosial itu bagian dari rasa sakit itu ya? Dulu ya, ketika komunikasi itu lewat lisan, kita itu penuh sopan santun. Karena langsung berhadapan kan? Ya, benar. Ketika tulisan itu one to many. Kita dipengaruhi oleh kalimat-kalimat buku yang tertata rapi. Sekarang ini many to many dan bebas. Jadi layaknya kita ini masuk komunikasi tahap ketiga, lisan dan tulisan itu jadi satu dan mudah sekali. Ketika jari pegang handphone, jari ini kan jauh dari otak, jauh dari hati kan, seenaknya saja. Karena nggak berhadapan langsung, jadi nggak ada rasa takut, empati tepos liro itu rendah sekali. Makanya kalau membaca handphone, satu, jangan baperan. Siapa tahu orang itu hanya menumpahkan unek-unek. Kedua, jangan mudah percaya. Nah, ini penting ini. Penting nih. Kalau tidak tahu sumbernya yang asli, otentik atau tidak, jangan mudah percaya. Jadi menurut Prof, masyarakat kita udah banyak nih yang ketipu sama informasi-informasi. Kalau menurut pandangan Prof seperti apa? Mereka udah addicted, menikmati sensasi-sensasi yang lama-lama itu mereka menjadi asik dengan dirinya. Misalnya drakor ya, film drama Korea. Orang asik sekali kan. Dan itu jadi hiburan bagi mereka. Walaupun itu tipuan, tapi dia senang ditipu oleh drama itu. Nah, orang sensasi juga begitu. Misalnya, contohnya ketika ada berita kebakaran di Los Angeles. Beritanya ada masjid yang tidak terbakar. Wah, orang senang banget. Padahal di sana nggak ada masjid. Padahal itu masjid di mana gitu ya. Jadi orang itu akan menyenangi apa yang sesuai dengan keinginannya. Karena algoritma memberikan supply terus. Nah, Prof, dengan situasi ini kan tidak bisa dibiarkan. Kayak kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari, ada orang berantem, maki-maki, ribut di dunia nyata kan dipisahkan. Ada polisi di situ, ada vonis di situ. Tapi kan di media sosial tuh kayak tidak ada yang ngawasin, tidak ada yang jadi wasit, dan tidak ada yang memberitahu, dibiarkan aja begitu. Kan ini berbahaya buat perkembangan masyarakat kita sebenarnya. Karena ini udah transnasional. Yang pegang platform itu kan sudah di luar teritori kita kan. Tidak ada data sovereignty. Platform sovereignty kan tidak ada ya. Dan berikutnya media sosial itu namanya media sosial. Itu kan sangat mudah dan familiar sekali untuk ngomong apa saja ya. Dan siapa yang melarang? Tidak bisa dilarang. Paling-paling itu dibuat rambu-rambu. Jadi kalau orang memfitnah orang lain dan tidak ada buktinya, laporkan ke polisi. Jadi ITE itu ada betulnya sepanjang ITE itu tidak digunakan dipolitisasi gitu. Tapi ITE itu penting. Jadi itulah yang traffic light, merah, kuning, hijau. Sepanjang itu hijau silahkan aja. Kuning hati-hati. Kalau merah,
Karena orang ngomongnya rakyat jalan. Iya. Tidak mungkin dilarang orang bicara masyarakat. Tapi sampai mana masyarakat bisa tahu kalau itu lampu merah, Prof? Kalau misalkan di dunia jurnalistik kan kita sudah ada ITE tadi kan ada undang-undang kan. Kalau memfitnah tanpa bukti ya itu merah kan. Atau sara tanpa bukti itu lampu merah. Atau pornografi segala macam. Ya itu. Sampai di situ yang bisa dilakukan. Lebih dari itu tidak bisa, itu hak masyarakat untuk bicara. Nah sekarang gini Prof. Prof sebagai Ketua Dewan Pers, bagaimana melihat posisi media massa nih? Posisi media massa yang harus berhadapan dengan dua. Satu, dia berhadapan dengan platform global yang punya kekuatan luar biasa. Kemudian yang kedua, dia juga harus berhadapan dengan orang per orang yang juga memperlakukan dirinya sebagai media. Nah, harus bersaing nih dengan dua ini. Lawan platform global aja udah berat kita dalam situasi ini. Sementara pemerintah pun juga kita belum lihat nih aksinya bagaimana menyelamatkan media massa yang udah jelas kalau dibuka itu isinya merah putih. Begini, tugas pemerintah itu kalau ada kebakaran maka dia mengirim dambir agar api itu tidak memusnahkan lebih luas lagi. Kalau banjir itu membuat tanggul agar tidak merusak lahan. Nah sekarang yang namanya kebakaran, banjir itu informasi. Bludak gitu. Disinilah tugas pemerintah membuat tanggul, firewall. Makanya dalam dunia bisnis dan politik, China buat firewall dari serangan barat kan. Nah Indonesia itu saya ragu, punya nggak firewall itu? Gitu. Tentu firewall itu hendaknya dilakukan oleh komunitas yang kecil, oleh pribadi. Tapi ketika pribadi tidak mampu, pemerintah itu mestinya membantu. Turun tangan ya? Turun tangan membantu firewall itu. Jadi nggak apa-apa pemerintah mengeluarkan aturan sebenarnya terkait dengan derasnya informasi yang udah begitu tidak tertahankan lagi. Pemerintah itu satu, niatnya harus baik. Kemudian metodenya harus baik. Komunikasinya harus baik. Problemnya pemerintah itu kadang-kadang komunikasinya itu yang kurang bagus. Niat baik, tapi kalau komunikasi tidak bagus, tidak dipahami oleh rakyatnya. Tidak tersampaikan ya Prof? Niat baiknya itu tidak tersampaikan. Iya.